Jumpa lagi dengan Koran Mandala Top. Kali ini kita akan bincang-bincang ringan tentang teknis cara meningkatkan ekonomi Jawa Barat. Teman bincang-bincang kita kali ini adalah Wakil Ketua Bidang Teknologi SDM, pendidikan, pelatihan dan riset. Dia juga menjabat sebagai Direktur Kadin Akademi. Pak, kita lihat untuk 2025-2030 ini kondisi Jawa Barat minim ya, rendah ya. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu nanti akan mengejar PR-PR supaya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat ini tinggi. Karena dia tagline yang akan dibawakan dia dalam pemerintahan ini adalah Jabar Istimewa. Bapak secara teknis melihat Jabar Istimewa Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan ini seperti apa? Baik. Pertama saya perkenalkan, saya Hadi Suwastio Cokrodimedjo, Wakil Ketua Umum di Kadin Jabar, bidang pengembangan SDM, riset teknologi, inovasi, pendidikan, pelatihan dan budaya. Nah, pertama terkait pertanyaan pertama tadi, untuk Jawa Barat Istimewa. Yang kami lihat dari Kadin Jabar Istimewa Kang Deddy ini sangat bagus karena ingin mengembangkan Jawa Barat sebagai provinsi termaju, tersejahtera, dan mungkin PPT-nya terendah dan investasinya besar dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang kami lihat. Nah, konsep Pak Deddy kami setuju, yaitu dengan menguatkan itu semua bisa dicapai memang dengan membangun ekosistem pembangunan yang mencakup harmonisan antara tanah, air, udara, lingkungan, pekerjaan SDM dan juga moral perilaku. Jadi terlihat ini saya kira memang penting sekali. Nah, kemudian kedua kami lihat dari konsep Pak Deddy kan ingin memperkuat pertanian, kelautan, perikanan, potensi lokal yang ada di Jabar lah. Belum menggali yang di luarnya saja bagus, itu sudah akan masuk. Nah, kami Kadin sangat mendukung. Nah, selama ini pembangunan kita mungkin kepada manufaktur industri di Jawa Barat Utara yang mungkin melakukan pemrosesan. Tapi sebenarnya Jabar punya pertanian lahan yang sangat subur di Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik, itu belum terurus industrinya. Lalu Jabar dengan penduduk 50 juta orang, ini kan sebenarnya sangat luar biasa, hampir 60%-nya usia kerja, usia produktif. Hanya kita memang kan punya tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio yang tinggi, dan juga ketersebaran pusat ekonomi yang belum merata. Jawa Barat lebih. Nah, ini saya lihat Pak Deddy punya pemikiran membangun ini sangat baik ekosistem menyangkut seluruh aspek alam, kemudian menata infrastruktur, kemudian meningkatkan SDM dan membawa orang semua harus bisa mencapai kesejahteraan. Nah, Kadin kita siap membantu penuh dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan Gini rasio, menaikkan level SDM, mencari investasi yang bersesuaian dan konteks kewilayahan, dan juga pembangunan yang lebih membangun ekosistem tidak merusak alam. Kami melihat itu. Jadi itu kalau dilakukan saya kira akan istimewa. Karena Jabar ini kalau negara ini sebesar Korea Selatan, penduduknya 50 juta, ujung ke ujung 600 ini mirip. Jadi artinya dan Korea Selatan itu kan tidak subur, jauh dibanding Jabar. Artinya kita punya kelebihan, hanya SDM yang harus ditingkatkan kuat masyarakat. Dalam 5 tahun kepemimpinan ini untuk mengejar ketertinggalan dan PR-PR itu yakin bisa? Menurut saya memang akan butuh waktu Pak, pasti setahun 2 tahun untuk mungkin membenahi. Kalau Jawa Selatan, infrastruktur di Jabar Selatan perlu dibenahi Pak. Seperti Bandung, ke Cianjur, ke Sukabumi kan jarak hanya 100 kilo bisa 3 jam 4 jam, Labuan Ratu 5 jam, ke Tasik 3 jam. Jadi kalau bisa dibenahi infrastruktur mungkin kecepatan akses akan lebih baik. Kemudian berikutnya lagi setelah infrastruktur saya kira memang SDM SDM Jabar yang
28 juta mungkin SD SMP harus dinaikkan lagi ya, sehingga yang bekerja tidak level SD SMP karena kan 100% itu, tapi level yang lebih tinggi diplom. Artinya memang pendidikan vokasi ya, keterampilan kerja ini ditingkatkan sehingga pekerja migran dari Jawa Tengah Jawa Timur bisa berkurang. Industri di Jabar ini ya akan didominasi oleh warga Jabar. Ya kalau kita Karawang, Bekasi, sisi utara mungkin kita bisa mengatakan 65%-nya migran worker di Bekasi Karawang ya. Karena saya itu tingkatkan SMK-nya. Jabar ini 3.000 SMK dari 14.000 SMK di Indonesia. Jabar ini SMK sangat banyak. Siswanya pun 1 juta. Jadi 20% siswa SMK Indonesia ada di Jabar. Nah ini harus ditingkatkan setelah infrastruktur tadi untuk dibenerin, SDM dinaikkan, lalu memang harus membangun kewilayahan yang holistik ya. Jadi tidak bisa lagi hanya menggali atau mengekstraksi sumber alam, tapi menata yang ada, ya bekerja tiap kabupaten, hasil pertanian diperbaiki produktivitasnya, gitu ya. Nah, mungkin saya kira 5 tahun pasti akan berubah saya kira ya, kalau dimulai betul SDM, lalu investasi disesuaikan dengan ekosistem yang ada, saya kira akan sangat baik Pak. Yang contoh Sukabumi ini begitu banyak perkebunan dulunya ya, perikanan dan lain-lain. Nah industri dengan sekolahnya belum nyambung, sekolahannya misalnya sekolahannya pertanian dan komputer, industrinya alat kecantikan, alis mata, sepatu ini kan tidak nyambung. Harus ditata kembali. Ya dilinearkan, dimappingkan. Mapping antara daerah satu dan daerah lain agar bisa ada satu sentral. Membangun satu sentral, misalkan sentral pertanian, kita bikin sentral pertanian di situ. Jadi menghubungannya kemana? Misalnya Cianjur Pak. Cianjur di pusat pertanian, kan itu kan sangat banyak. Tapi di sana ada 26 SMK pertanian, balai besar. Tapi industri kan dalam tekstil. Nah ini Pak Deddy juga mungkin perlu melihat kerjasama dengan para bupati, sehingga peta-peta pertumbuhan, apa yang tepat di Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Garut, itu memang konteks kewilayahannya yang sesuai harus benar. Dan bupati tidak bisa lagi sesuka dia, tapi harus melihat RPJMD, rencana induk gubernur, jadi nyambung. Kalau tidak ya dibangun-bangun, tapi ada pengangguran lagi. Itu. Jadi garmen di Indonesia banyak, sekolahnya tidak itu bangun. Jadi 5 tahun sebenarnya bisa dikejar kalau dibangun bekerja sama dengan kota kabupaten, dibikin sentral-sentral di masing-masing kota kabupaten itu ya. Jadi ada sinerginya. Pusat-pusatnya di mana sehingga Pak Deddy bagus ingin melakukan pemerintahannya kan di 5 titik gitu kan ya, tidak di Jabar, tidak di Bandung, tapi mungkin di Cirebon, di Maju, apa di Tasikmalaya, itu Sukabumi, Bogor, Timur, sehingga itu akan menggerakkan yang daerah sekitarnya menyatu kan Pak, 5 klaster mungkin 5 klaster Jawa Barat itu ya, 5 klaster pertumbuhan di Jawa Barat. Jadi itu intinya Pak Deddy ketika mulai memerintah harus bisa membuat GBHN ya, GBHN yang disepakati oleh semua bupati dan disepakati oleh semua bupati. Mereka sudah sama. Dan dia saya kira bagus ya, infrastruktur bersama-sama patungan kan betul Pak ya, membangun itu bersama, membangun terus. Jadi nggak hanya pemerintah pusat atau daerah, ini bersama-sama, kepentingan bersama.